Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas beserta seluruh jajaran, yang saya hormati dan yang saya muliakan orang-orang tua saya, Bapak Ibu, seluruh jamaah salat fardu subuh yang insya Allah semuanya kita kelak menjadi hamba-hamba penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini ditandai Rasulullah wajahnya satu persatu, dan wajah-wajah kita ini termasuk wajah-wajah yang nanti dicari beliau di padang mahsyar. Beliau berikan syafaatnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa nanti duduk bersama Rasulullah di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hidup di kehidupan ini ada bermacam-macam jenis kelompok manusia. Ada kelompok manusia itu amalnya sedikit, umurnya panjang. Ada kelompok yang kedua, umurnya pendek, amalnya banyak. Yang ketiga, umurnya pendek, amalnya sedikit. Yang keempat, umurnya panjang, amalnya banyak. Ibu mau yang mana? Maunya yang keempat. Maunya siapa? Maunya ibu. Maunya Allah? Belum tentu, Pak. Maunya kita, umur kita panjang, seperti kata Allah, khairun nas, manusia terbaik itu adalah manusia yang paling panjang umurnya dan banyak amalnya. Tapi ada sekelompok orang umurnya nggak panjang, amalnya banyak. Umur panjang itu apakah Allah tambah, misalkan 60 ditambah jadi 70? Katanya yang bilang ini kan Rasulullah, kita harus percaya, Pak. Silaturahmi itu memanjangkan usia. Sementara Allah mengatakan fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu datang, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan walaupun sedetik. Apakah bertentangan dengan hadis baginda Rasulullah? Tidak. Redaksi hadisnya yang kadang-kadang kita salah memahami.
Umurnya panjang bukan Allah tambah 60 jadi 70, 70 jadi 80. Tapi maksudnya apa? Maksudnya walaupun kita sudah wafat Pak, nama kita tetap disebut-sebut orang, dikenang-kenang orang. Karena apa? Karena kebaikan kita, karena ibadah kita. Contoh, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Udah berapa tahun wafatnya? Mungkin udah lebih dari 10 tahun ya Pak. Tapi sekarang ceramahnya masih didengar orang nggak di YouTube? Masih. Namanya masih disebut nggak? Masih dikenang Pak. Almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Namanya masih dikenang. Imam Al-Ghazali, wah udah berapa tahun wafatnya. Tapi kitab yang dikarang beliau masih dipelajari Pak di mana-mana. Namanya terus disebut. Inilah makna panjang umur tadi. Umur kita walaupun pendek, amal kita banyak. Ini minimalnya orang muslim, orang yang beriman Bapak Ibu. Nauzubillah min dzalik. Udah umur pendek, amal sedikit, di dunia nggak punya manfaat, akhirat melarat. Terus apa yang ingin kita lakukan hidup di dunia ini? Ya beramal. Handphone ini fungsi utamanya apa Pak? Apa kira-kira fungsi utama? Komunikasi. Tapi di dalam HP ini kan ada aplikasi tambahan Pak. Ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada game. Misalkan bapak ibu lagi main game atau lagi main Facebook. Di saat ibu main Facebook, bapak lagi main game, handphone tadi bunyi, ada yang nelpon. Kalau menurut fungsi utamanya, bapak lanjutkan main game atau bapak angkat telepon yang berdering? Pasti angkat telepon yang berdering. Ibu lagi main Facebook, bunyi telepon, ibu lanjutkan main Facebook atau angkat telepon? Angkat telepon, karena fungsi utamanya untuk komunikasi. Apa maksud saya memberikan contoh ini? Manusia Allah ciptakan fungsinya untuk apa? Wa ma khalaqtul jinni wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah. Untuk ibadah Allah ciptakan manusia. Tapi ada manusia yang Allah berikan harta, ada yang Allah berikan jabatan, ada yang Allah berikan popularitas. Ingat Bapak Ibu, hartamu, jabatanmu, popularitasmu itu hanya aplikasi tambahan, bukan itu tujuan utama. Tujuan utama adalah ibadah. Dan inilah yang akan kita bawa mati untuk menghadap kepada Allah. Ilmu amal. Ibu tahu dan hafal jawaban pertanyaan mungkar dan nakir ketika dalam kubur? Hafal ya Bu ya? Man rabbuka? Apa ibu jawab? Siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Kita jawab Pak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa menjawabnya sekarang. Bahkan bukan hanya kita, anak cucu kita pun hafal jawabannya. Tapi pertanyaannya, ketika kita dimasukkan ke dalam kubur nanti, apakah bisa kita jawab? Yang bisa menjawab ilmu dan amal. Gak ada yang bisa menjawabnya kecuali ilmu dan amal. Harta gak guna Pak. Tak ada lagi guna harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Syair lagu tapi nasihat bentuknya Bu.
Itulah bedanya orang-orang dulu sama orang sekarang. Orang dulu lagunya nasihat-nasihat, orang sekarang kan lagunya kicau, kicau, kicau mania, kicau, kicau. Emaknya pun ngikut, kicau, kicau. Nasihat, amal yang akan kita bawa mati untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan yang harus kita bawa untuk menghadap Allah? Yang pertama, amalan itu adalah apa? Amal itu ada 3, Bu. Ada amal hati, ada amalan lisan, ada amalan badan. Iman itu definisinya 3. Iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan. Tasdiqu bi qalbi, benarkan dengan hati. Wal a'malu bil arkan, lakukan dengan perbuatan. Artinya apa? Lisan ngomong, hati meyakini dan membenarkan, aplikasikan lewat perbuatan. Amalan itu ada namanya amalan hati. Amalan hati ini cuman pelaku dan Allah yang tahu. Apa itu contohnya? Ikhlas. Ikhlas itu amalan badan atau amalan hati? Saya ceramah ikhlas atau tidak karena Allah, siapa yang tahu? Ibu berani bilang aku ceramah karena amplop? Jangan vonis, Pak, jangan kita jadi Tuhan. Yang tahu ikhlas itu saya dan Allah. Ikhlas itu bagaimana, Ustadz? Simple. Bapak ibu punya anak merantau ke Pulau Jawa, sukses, pulang ke Tembung, ke Bandar Setia, kok ke Tembung, Bandar Setia. Udah pulang ke Bandar Setia, diajaknya bapak sama ibu makan keluar ke Medan. Mak, Pak, makan di luar yuk. Aku udah sukses sekarang, udah banyak duitku, hartaku udah banyak. Emak yang merawat, ayah yang nafkahin aku dari kecil. Sekarang aku mau balas budi. Emak, ayah mau makan apa? Aku yang bayar. Pokoknya ibu bapak dibawa anak makan ke Medan, satu orang menghabiskan duit 2 juta untuk makan aja, Pak. Satu orang 2 juta, berarti ibu sama bapak 4 juta. Pulang ke rumah, tidur. Sebelum subuh ke toilet. Sampai di toilet, maaf, mau qadha hajat, mau BAB, Pak, buang air besar. Waktu mau buang itu tadi qadha hajat, ada nggak bapak ibu mikirkan sayang untuk buangnya? Karena tadi malam 2 juta itu. Hah? Ada kira-kira ibu? Mikir, sayang ini 2 juta tadi malam, nantilah besok aja lah aku buang, jangan hari inilah. Kan nggak ada kita mikir itu, Pak. Waktu ngebuangnya itu ikhlas nggak ibu? Ada nggak teringat tadi malam? Begitulah gambaran ikhlas, tak terkenang dan tak teringat lagi, Pak. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin beliau, apa kata beliau? Kalau kita beramal sesuatu, mengatakan dengan lisan, jangankan dengan lisan, hanya dengan hati, terbesit di hati kita mengatakan aku ini ikhlas, itu tanda belum ikhlas. Berat Bapak Ibu ngamalkannya, karena pekerjaan hati. Jadi kita nggak boleh memvonis. Orang berangkat umroh, nyampe di Mekah, tawaf, live streaming, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, terus mutar rabbana atina fid dunya hasanah. Terus kita nonton di Bandar Setia ini, tengoklah ibadah ria. Siapa kita ngukumkan dia ria? Ria itu pekerjaan hati. Misal Ustadz Imam, ya pakai mic Ustadz, nggak usah lah Pak, nggak pakai mic gini aja, nggak usah pakai mic Pak, segan saya Pak, nanti nggak dengar. Insya Allah dengar Pak.
Udah selesai sholat ditanya sama BKM, Ustadz kenapa tadi nggak mau pakai mic? Aku takut kali Pak dibilang orang ria. Takut dibilang orang ria. Ketika dia takut dibilang orang ria, disitulah rianya. Karena mengerjakan sesuatu tidak karena Allah, ria. Meninggalkan sesuatu juga bukan karena Allah, itu juga ria. Paham kira-kira Bu? Takut dibilang ria, itulah ria. Bersedekah ke masjid, infak di masjid diumumkan. Nanti hari Jumat kami umumkan nama ibu ya. Nggak usah lah, segan kali awak disebut-sebut nama awak. Jadi kayak mana Bu? Kami harus terbuka, tahu siapa yang nyumbang berapa. Kalau ada keraguan dari jamaah bisa nanya langsung ke ibu. Betul nggak ibu ngasih segitu? Ya cuman aku segan, nanti dibilang orang ria. Disitulah rianya. Jadi kayak mana Bu? Udahlah buat aja hamba Allah. Oh ya udah gitu aja Bu ya, hamba Allah. Tiba-tiba tetangganya nanya, ngapain tadi kakak nyumbang? Nyumbang apa? Ambal. Diumumkan nama kakak nanti Jumat itu. Gak aku kasih kok. Ya, jadi kayak mana nggak diumumkan? Nggak terbuka lah nanti kak. Diumumkan tetap, tapi nggak namaku. Jadi nama siapa? Aku buat aja, aku bilang aja hamba Allah. Pokoknya nanti Jumat kalau ada disebut orang itu hamba Allah, itu aku itu katanya. Kan sama aja kira-kira Pak. Aku itu kan. Begitu disebut dari hamba Allah 2 gulung ambal. Aku tuh kan. Jadi konsep ria, ikhlas itu urusan Allah. Syukur itu juga apa? Syukur itu pekerjaan hati. Tapi ada pekerjaan badannya. Tapi kalau ikhlas nggak ada Pak. Itu murni pekerjaan hati, hanya kita pelaku dan Allah yang tahu. Makanya Bapak Ibu, jangan hari ini kita manusia jadi Tuhan menghukum orang beribadah ria, tak ikhlas. Kita bukan Tuhan. Yang kita lakukan apa? Mengkoreksi diri kita. Aku ini udah ikhlas atau belum? Atau ibadahku ini masih ria? Ilmu yang dituntut bukan untuk memvonis orang, bukan untuk menghisap orang, tapi untuk memvonis diri, menghisap diri sendiri. Sekarang kebalik, hidup kita banyak sibuk menghisap orang daripada menghisap diri sendiri. Padahal bau mulutnya lebih dekat dari hidungnya, bisa dia cium bau mulut orang yang begitu jauh. Gajah di depan matanya tak nampak, tapi semut di ujung lautan bisa nampaknya. Kesalahannya tak pernah dia tahu, tapi kalau kesalahan orang yang nggak ada pun bisa dicarinya. Kan banyak orang begitu. Jadi hidup kita ini nggak perlu ngurus-ngurusin orang. Datang ibu wirid, tengok nenek-nenek datang, bibirnya merah semerah-merahnya. Dicakapi lah itu. Tengok kak, bibir merah kali bibir nenek, tengok lah itu. Padahal lipstiknya yang beli dia. Duitnya duit siapa Pak? Duit dia. Bibir siapa? Bibir dia. Kenapa kita yang repot? Kadang-kadang mak-mak Pak. Makanya kalau berbicara tentang itu, mak-mak itu pakar Pak. Kalau laki-laki enggak. Yang banyak penghuni neraka karena mulut, laki-laki atau perempuan? Yang banyak pakai behel, kawat gigi, laki-laki atau perempuan? Karena perempuan tulah mulutnya tak bisa dijaganya, makanya dipagar orang tuh pakai kawat Pak, biar tak bebas bercakap. Beda. Kita laki-laki sholat Jumat Pak, di Masjid Al-Ikhlas ini sering saya perhatikan kalau Jumat, tukang becak singgah, supir truk singgah, supir angkot singgah, nggak sempat mandi, berkeringat. Keringat kan nggak najis, suci tempat, suci badannya dari hadas besar dan hadas kecil, sah dia sholat. Kalau mandi nggak sempat, rumahnya jauh, karena dia ngambil wudu, dia masuk ke masjid sholat. Begitu sujud, tercium kita bau ketiaknya Pak. Ini kita laki-laki. Pernahkah kita ceritakan bau ketiak bapak yang di sebelah kita selesai sholat Jumat?
Enggak. Tapi coba kalau perempuan. Biar tahu kau yang bauan ketiaknya di sampingku dia sholat tadi. Makanya perempuan tak diwajibkan sholat Jumat. Kalau sempat wajib perempuan sholat Jumat, dah lah Pak, habis sholat Jumat dah mencerita bau ketiak, sabar ceritai orang tu. Kenapa? Karena itu. Jangan sibuk ngurusin orang, itu pekerjaan hati, Bu. Nggak usah kita memponis orang. Dia mau beribadah, ya udah alhamdulillah. Diri kita yang kita periksa, ya Allah, aku ini masih ria kayaknya nih. Tapi dilatih. Nggak akan bisa kita mencapai tingkat keikhlasan kalau kita tidak melewati ria. Pasti ria dulu. Aku dulu ceramah, Pak, awal-awal ceramah ria dulu. Tiap hari upload, tiap hari upload, tiap hari upload. Aku tahu aku ria. Tapi kalau nggak digituin, nggak terlatih. Makanya orang yang sholat subuh berjamaah, potensi rianya kecil. Kenapa? Karena nggak ada yang mau dipamerkan. Pak, Bapak jalan ke masjid ini, siapa yang nengok di jalan tuh? Mau pakai baju baru Bapak, nggak ada kesan pamer. Karena nggak ada yang bangun belum. Tapi kalau sholat maghrib, masih ada mungkin Pak potensi ria kita. Pakai baju baru, jalan depan orang, di mana orang rame nongkrong, di situ lewat, biar tahu orang kalau kita pakai baju baru. Mungkin ada seperti itu. Tapi kalau sholat subuh, makanya sholat subuh itu maaf yang banyaknya kan yang tua-tua Pak. Yang muda-muda mana? Saya ditelepon dari RRI, Radio Republik Indonesia, Ustadz bisa ceramah direkam RRI live. Saya bilang enggak Ustadz, rekam nanti tayangnya itu habis sholat subuh. Temanya apa? Temanya milenial Ustadz. Tak mau aku bilang. Kenapa Ustadz? Coba kalian pikir, ada anak milenial sholat subuh? Ada anak milenial bangun subuh dengarkan ceramah di radio? Sibuk dengan ML-nya ya, Mobile Legends-nya ya. Tapi kalau temanya untuk orang-orang tua, saya mau. Kenapa? Karena orang tua yang rajin sholat subuh. Pulang sholat nanti pulang ke rumah, mungkin dia dengar di radio RRI, dengarkan ceramah di radio, mungkin, saya bilang. Nggak nyambung, saya bilang. Nah, orang-orang yang sholat subuh ini potensi rianya kecil Bapak Ibu. Yaitu amalan hati. Amalan hati ini hanya Allah yang tahu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi khairi hisab. Sabar itu pekerjaan hati. Pahalanya kata Allah tanpa ada batas. Orang yang sabar pahalanya nggak ada batas, tanpa ada batas. Begitu besar pahala orang yang sabar. Kayak tadi kan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Takut itu amalan hati tuh. Ibu takut sama guguk, ibu dekati atau ibu jauhi? Takut sama anjing, ibu dekati atau ibu jauhi? Pak, takut sama penjahat, didekati atau dijauhi? Jauhi. Takut sama Allah, dekati atau jauhi? Dekati. Maka rasa takut yang Allah titipkan kepada kita, lihat dulu rasa takutnya kita tujukan kemana. Kalau rasa takut kepada makhluk pasti menghindar. Aku aja Pak, rumahku bukan jauh kali, dekat KP7 saudaranya Migacuan itu. Naik kereta bisa ke sini, tapi tetap aku naik mobil, pamer gitu. Tidak Bu, takut aku begal. Ustadz takut juga, takutlah. Orang aku manusia juga kok. Rasa takut itu memang Allah titipkan kepada manusia. Tapi takut jangan berlebihan. Ketika kau takut dengan makhluk kau menjauh, maka munculkan rasa takutmu hanya kepada Allah. Kau pasti mendekat dan terus mendekat. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memunculkan rasa takut kepada Allah? Ibu masuk ke Indomaret, masuk ke Swalayan, masuk ke mall. Bapak masuk ke mall Pak. Di situ kan ngambil barang bebas. Bayarnya di kasir depan sana. Bapak ibu ambil barang diam-diam.
masukkan ke dalam baju ke entah kemana. Berani? Berani Pak? Nggak ada yang lihat Pak. Karyawannya kadang di ujung sana, satu di sana, kasir di depan, nggak ada yang jagain. Kenapa nggak berani? Hah? Takut ibu, takut bapak ngambil barang karena bapak ibu merasa dia pantau CCTV. CCTV itu mantau hanya dalam ruangan. Ibu bapak keluar dari ruangan, nggak bisa lagi CCTV mantau. Tapi CCTV Allah lebih canggih bapak ibu. CCTV Allah lebih canggih. Kita lebih takut dengan CCTV buatan Jepang daripada CCTV buatan Allah. Apa CCTV buatan Allah? Raqib Atid. Apalagi al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan, kaki, ini CCTV Allah. Innas sam'a wal basar wal fu'ad. Allah minta pertanggungjawabannya. Penglihatan, pendengaran itu juga adalah CCTV Allah. Tangan ngomong sendiri kalau pernah ngambil hak orang lain, kaki ini ngomong sendiri kalau pernah melangkah ke tempat maksiat. Nggak ada yang bisa kita hindarkan dari pantauan Allah. Dicatat malaikat Raqib, catat. Malaikat Atid catat. Catatannya nggak pernah selip Bu. Ini bukan catatan orang yang kerja di kantoran. Mau pakai Microsoft Excel pun dia, mau pakai PowerPoint pun dia, dengan rumus-rumus tertentu untuk menimbulkan hasil gaji 1000-an karyawan dengan satu rumus, enter, keluar semua Bapak Ibu. Canggih-canggih tapi bisa selip karena itu adalah buatan manusia, tapi catatan malaikat nggak pernah selip Bapak Ibu. Rasa takut itu pekerjaan hati. Sabar, takut, ujub, sum'ah, bangga diri Pak Allah, merasa paling pintar, merasa paling alim, merasa paling warok. Setan tuh goda kita bukan untuk ninggalkan sholat lagi Pak. Udah kebal kita kalau cuman itu godaan setan. Nggak usah kau sholat, sholat tuh nggak akan buat kau kaya. Kita ngomong apa sama setan? Setan, aku tahu ini perintah Tuhanku, ini wajib, nggak bisa kau ganggu aku, nggak bisa kau goda aku untuk meninggalkan sholat. Oh sorry, tetap kita sholat. Apakah setan habis cara? Tidak, dia datang menggoda kita bukan untuk meninggalkan sholat, tapi dia datang di saat kita sholat sehingga kita merasa sholat kita yang paling hakikat, merasa sholat kita yang paling khusyuk, merasa sholat kita yang paling ma'rifat, sehingga orang kita kecilkan. Itu munculnya merasa diri itu lebih hebat dari orang lain. Itu hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah kata Rasulullah, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila daging itu baik maka anggota tubuh yang lain ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila daging itu rusak maka anggota tubuh yang lain ikut rusak. Ala wahya qalb. Itulah yang dinamakan hati. Kalau ada ceret diisi susu, tutup, ambil cangkir, tuangkan air dalam ceret tadi. Yang keluar dari mulut ceret itu air apa Pak? Susu, karena isinya tadi susu. Kalau diisi kopi, begitu dituang yang keluar apa? Kopi. Yang keluar kopi karena isinya kopi. Kalau kita ngomong kotor, ngomong jorok, keluar yang jorok berarti yang di dalam. Itu gambarannya seperti itu. Zahir itulah yang menunjukkan batin. Kalau ngomong kotor, berbuat yang kotor, ini dari hati transfer ke akal, dari akal ditransfer ke lisan, ke mata, ke kuping, ke tangan, ke kaki. Terjadilah perbuatan. Hati bilang A, terus sampai di akal diolah.
jadi B. Sampailah ke bibir, ucapannya pun jadi B. Udah nggak sinkron sama hati. Dalam sholat setiap saat kita minta nggak pernah tinggal itu kita sebut, batal sholat kita. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Minta tunjuki jalan yang lurus. Saya mau tanya, ibu tahu atau tidak, bapak tahu atau tidak jalan yang lurus? Udah tahu nggak yang baik sama yang nggak baik? Semua kita tahu itu. Kita sudah tahu mana yang baik, mana yang nggak baik. Tapi terus meminta bimbingan, minta petunjuk, minta kuatkan sama Allah supaya kita tetap pada jalan yang lurus. Hati itu nggak pernah bohong. Tapi kita yang buat rusak hati itu. Makanya kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Munabbihat ala Isti'dadil Yaumil Mi'ad, hati manusia itu penyebab rusak pertama apa? Berbuat maksiat, berharap ampunan Allah. Allah itu maha pengampun, biar kau tahu. Seberapa banyak pun dosa kau, dosa kita, pasti diampuni Allah kalau kita tobat. Jadi maksud kau apa? Masih 40 umur awak, nanti 50-60 baru awak tobat. Diampuni Allah itu. Si muda kok. Pertanyaan saya, iya kalau sempat tobat Pak. Kalau nggak sempat, kan nggak ada yang tahu kapan kita diambil Allah. Bisa jadi Bapak Ibu sholat subuh ini sholat subuh terakhir kita, besok kita udah nggak ada. Hanya Allah yang tahu tentang itu. Itu penyebab pertama, rusaknya hati manusia. Yang kedua, penyebab rusak hati kata beliau apa? Punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Punya ilmu cuma buat debat Pak. Buat debat, ilmu banyak, pintar. Indonesia ini orang pintar semua Pak. Pintar. Nonton bola Spanyol sama Argentina, selesai babak pertama, yang jadi komentator orang Indonesia atau orang Spanyol? Gimana Pak? Nonton kemarin kan? Jadi komentatornya orang Indonesia atau orang Spanyol? Orang Indonesia. Di komentatornya Messi, harusnya begini tadi Messi, jangan ke sini, dia harus begini begitu. Ya Allah, waktu yang ngomong tuh diajak lari pun tak sanggup. Mengkomentari paling jago. Kan banyak di negeri kita. Masuk ke masjid, komentar, kenapa lah di keramik semua di marmer? Ini lah nggak bisa lah ganti cat, begini aja lah sampai hancur, mana bisa berubah warna? Coba dulu nggak di keramik, pastikan diganti cat bisa. Komentar nomor 1, infak tak pernah. Ada manusia begitu banyak. Imam nanti kurang enak bacaannya, kenapa lah jadi imam dia itu nggak kurang enak kalau dengarnya. Begitu dia disuruh, aku tak berani. Kalau tak mampu kau jadi pemain, cukup jadi penonton yang baik. Komentator itu selalu terbaik daripada pemain. Rumah saya depan kafe 7 saudara Pak, final kemarin melompat aku ke depan kafe itu penuh full. Awalnya nonton di rumah, gak enak kali nonton sendiri, bonjurit orang tuh di kafe. Wow, aku terkejut di rumah, aku lompatlah ke kafe, nonton aku di situ. Tiba-tiba ada satu penonton manjat-manjat gara-gara Messi nendang gak gol. Apa katanya? Memang pauk kau Messi, pauk. Coba Messi dipau-paukan. Padahal dia tak pandai main bola. Berdebat orang Pak, pendukung Cristiano Ronaldo sama Messi, Masya Allah, hujat-hujatan, saling membodoh-bodohkan. Ya Allah, inilah orang kita Bapak Ibu. Jadi komentator paling hebat. Jangan seperti itu. Nah, jadi hidup kita ini simple. Ya, hati itu yang perlu ditata. Punya ilmu itu amalkan. Bukan kau jadikan hujatan. Selip sikit nanti nyampaikan ustadznya, di debat Pak, di debat. Aku sering kali di debat, bukan di Tembung, bukan di Medan, di Kalimantan sana di debat saya Pak. Saya bilang nggak ada sesi tanya jawab, tunggu, jangan aku ceramah dulu dipotong. Nanti kalau ada sesi tanya jawabnya di akhir, jangan sekarang. Padahal dia bertanya, dia tahu jawabannya Pak. Inilah kayak aku bilang, Bapak kayak malaikat Jibril datang jumpain Rasulullah, ngelagakan lututnya sama lutut Rasul. Ya Muhammad, apa itu Islam? Islam itu ini kata Nabi. Terus apa kata Jibril? Sadaqta ya Muhammad, kau betul Muhammad.
Udah dia yang bertanya, dijawab Nabi, dibilangnya, betul yang kau bilang tuh. Kalau aku jumpa orang kayak gitu Pak, aku lempar itu. Ngapain kau tanya, kau tahu kau? Tapi Jibril bilang, aku bertanya bukan aku nggak tahu, aku bertanya supaya yang di sini tahu. Kadang-kadang kalau kita ngaji, tanyalah, apalagi tentang mandi junub, malu yang bertanya. Takut dia dianggap orang yang udah tua bertanya nggak tahu berarti mandi wajib. Bukan itu masalahnya Bapak Ibu. Kadang-kadang orang yang bertanya itu bukan karena dia tidak tahu. Ada jamaah yang lain malu bertanya. Dialah mewakilkan supaya yang nggak tahu jadi tahu. Jangan malu-malu bertanya. Ini kadang-kadang bertanya malu. Dihujat, ilmu itu dijadikan hujatan, mencari dalil, menyalahkan yang ini, dibenturkan dalil yang satu dengan dalil yang lain. Bukan itu tujuan ilmu. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ini bukan hadis Bapak Ibu, ini pepatah Arab. Ilmu kalau tidak diamalkan seperti pohon nggak ada buah, cuman tempat berteduh di saat panas terik matahari dan saat hujan turun. Ketika lapar dan haus tak ada buah yang bisa dimakan dan diminum. Ada manfaat sedikit karena nggak diamalkan. Nah, maka ilmu itu amalkan. Hati-hati Bapak Ibu, orang berilmu lebih besar potensi salah daripada orang yang nggak berilmu. Contoh, pergi kita ke kota, lampu merah itu tanda berhenti atau tanda jalan, Bu? Tanda berhenti, ya Pak ya. Begitu lampu merah di Simpang Mandala, ada nggak yang nerobos lampu merah itu? Ada. Pertanyaan saya, yang nerobos lampu merah itu dia tahu atau tidak kalau merah harus berhenti? Tahu. Kadang-kadang yang tahu itu yang langgar Bapak Ibu. Sama, negeri kita juga begitu. Yang melanggar undang-undang, maaf, mereka yang tahu undang-undang Pak. Ini banyak terjadi. Sehingga ilmu itu dijadikan senjata, bukan untuk diamalkan. Amalkan sedikit ilmu itu tapi diamalkan. Allah nggak lihat banyaknya amalmu, tapi Allah lihat keistiqomahanmu. Alladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu. Ketika kau mengatakan Allah sebagai Rabbmu, tsumma istaqamu, kau istiqomah, kau tetapkan pendirianmu. Allah sekali, tetap sampai kapan Allah, nggak akan pernah berubah. Kalau udah begini kita meyakininya, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa kita pening menjalani hidup? Kenapa kita susah kalau nggak punya duit? Kan Allah yang kita bilang, la ilaha illallah. Kau yang memberikan mudarat, kau yang memberikan manfaat. Kalau bukan karena izinmu ya Allah, ini nggak akan pernah terjadi kepadaku. Orang beriman itu Bapak Ibu, ketika dapat nikmat dia syukur, betul Bu? Ketika dapat musibah sabar, betul? Itu kan maaf, itu kan masih level rendah Pak. Level tingginya bagaimana? Ketika dapat nikmat dia bersyukur, ketika dapat musibah dia tetap bersyukur. Kenapa bersyukur dapat musibah? Karena dengan musibah baru kita sadar kekurangan dan kesalahan kita. Kalau nggak dikasih Allah musibah, nggak sadar-sadar kita Bapak Ibu. Kesadaran kita itu muncul, itu adalah nikmat dari Allah. Syukuri. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan aku musibah. Gara-gara musibah ini sadar aku bahwa aku yang salah. Allah nggak pernah salah, Allah maha benar. Yang salah itu kita. Yang ketiga, beramal tapi tidak dengan keikhlasan. Nih pekerjaan hati tadi. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinatahan wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubghasun. Barang siapa yang beramal melakukan sesuatu karena ingin dunia dan perhiasannya, tidak sedikit pun akan kami kurangi. Apa yang dia mau semua kami akan berikan. Dia sholat mau kaya, aku berikan kekayaan. Dia berinfak mau disanjung orang, ku berikan sanjungan dari orang lain. Ibadah mau dipuji, ku berikan pujian. Hati manusia itu aku yang membolak-balikkan, kata Allah. Yang benci bisa ku buat senang, yang senang bisa ku buat benci.
Kalau kau mengharapkan pujian dari segala amalmu, kuberikan. Tapi ingat, ayat selanjutnya Al-Quran surat Hud ayat 16. Tadi 15, ini yang ke-16 apa kata Allah? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah. Mereka itulah yang tidak mendapatkan apa-apa di akhirat illan nar, kecuali neraka. 3. Yang keempat yang merusak hati manusia itu apa? Diberikan rezeki oleh Allah, tak pernah bersyukur kepada Allah. Yang kelima, bukan lagi tak bersyukur, ketika diberikan rezeki merasa kurang dengan apa yang Allah berikan. Nggak ada sifat qanaah dalam dirinya. Qanaah pekerjaan hati, itu amalan hati. Yang keenam, banyak orang yang dimandikan, dikafani, disolatkan, diantarkan ke tanah wakaf, tapi itu tidak menjadi nasihat untuknya, maka itu tanda hati sudah mulai rusak. Itu amalan hati, ria, ujub, sum'ah. Ada amalan lisan, berzikir, ya Bu ya. Zikir amalan lisan kan? Belum tentu kita zikir hati kita ikut, Bu. Belum tentu kita zikir hati kita ikut, Pak. Kayak mana kita zikir kalau cepat maaf, kalau buru-buru hati bisa ikut zikir. Malas. Bisa hati ikut mengingat. Alhamdulillah. Bisa hati kita khusyuk memuji Allah. Lakban yang disebutnya. Bisa kita hati membesarkan Allah. Subhanallah, maha suci kau ya Allah. Allah yang suci. Kalau Allah yang suci, kebalikannya ke kita. Yang suci Allah, kita kotor, hina. Alhamdulillah, pujian milik Allah. Kita bukan tempat pujian, Pak. Kita tempat hinaan. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, kita kecil di hadapan Allah. Ibu, kecilnya kita di hadapan Allah. Saya mau tanya, ibu bisa nggak buat beras sebiji aja? Bisa buat padi sebiji aja? Hal yang paling kecil kita nggak mampu melakukan itu. Menunjukkan apa? Kita kecil di hadapan Allah. Tangan kita ngangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allah yang kita besarkan. Mulut kita membesarkan Allah, tapi sikap kita bukan Allah yang kita besarkan, melainkan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ini banyak terjadi. Jadi ibadah nih, lisan itu zikir. Sampai-sampai kata Nabi apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tanda orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyakul khairan. Dia ngomong yang baik. Nggak bisa ngomong baik, auliyasmut, mending diam. Diam aja, nggak usah banyak ngomong, diam. Karena banyak ngomong potensi banyak salah. Jadi Ustadz kayak mana Ustadz? Dari tadi Ustadz aja yang ngomong, kami nggak ada. Aku ceramah, harus ngomong lah. Kalau nggak ngomong bukan ceramah namanya. Berpotensi salah tuh karena banyak kita bicara. Maka Nabi mengatakan kalau nggak manfaat, udah nggak usah ngomong. Lisan ini diberikan oleh Allah kepada kita untuk ngomong yang baik, berzikir, baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nanti Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Orang yang membacanya. Yang membaca itulah sahabatnya. Pakai apa membaca? Pakai lisan. Ini ibadah-ibadah lisan. Ada ibadah badan. Ibadah badan banyak ya Bu ya. Sholat. Ada orang sholat hatinya nggak ikut sholat. Ada. Nyari duit. Allahu Akbar. Alhamdulillah alamin. Ar-Rahman, kemana duitku 50 lagi tadi ku letak ya. Maliki yaumiddin. Tadi pulang dari pajak aku langsung kamar mandi. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Dari kamar mandi tadi aku menyanyikan ihdinas siratal mustaqim. Sepanjang sholat nyari duit. Allahu Akbar. Kemana aku letak ya? Sami Allahu liman hamidah. Aduh, kalau tahu laki aku pasti kena marah ini. Allahu Akbar. Ya Allah, balik kenapa ya Allah? Allah, ya Allah. Sepanjang sholat nyari duit. Begitulah cara setan. Waktu innaka hamidum majid baru diingatkan di situ. Setan mengingatkan, oh iya di kantong dasarku tergantung. Sebelum sholat nggak kecarian, nggak ingat. Waktu sholat baru teringat. Hati nggak ikut.
berzikir. As-salatu dzikrullah. Salat itu mengingat Allah. Artinya apa? Salat sambil mengingat Allah, sambil zikir. Minimalnya makna apa yang kita baca, kita ngerti Allahu Akbar kabira walham. Paling enggak itu minimal supaya menimbulkan khusyuk dalam salat. Hanya pekerjaan badan, tapi tetap bernilai ibadah. Nah, apalagi pekerjaan badan, ngambil ada paku di jalan, pinggirkan, itu amal badan. Jadi ada lisan, ada hati, ada badan. Tiga-tiga ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jam saya yang lambat atau memang jamnya? Jam saya 6.15, Pak. Itu yang betul. Oh ya, berarti udah lewat lah. Tadi kan 6.15 katanya. Jam saya berarti yang telat. Oke ya Bapak Ibu, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Sebelum kita doa, yang mau bertanya dipersilahkan. Kalau bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Kalau saya nggak bisa menjawab, saya tak berani menjawab asal-asalan yang akhirnya nanti bisa menyesatkan orang. Ya begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan bersama kita diskusikan. Tolong kasihkan nama ya. Lambat jam ini berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya di suku pagi ini Ustaz. Yang ingin saya tanyakan di sini Ustaz, kami dari pengajian Nusuk 1 Ustaz, pengajian Mak Wirid itu ada kegiatan Jumat Barokah Ustaz, yang mana setiap hari Jumatnya itu kami membuat makanan untuk anak-anak di masjid ini. Kemudian dananya itu kami dapatkan yang dari jamaah pemerintah Ustaz. Nah, di sini kami dari tim gitu Ustaz, baik yang tim memasaknya atau tim yang membaginya. Kemudian kami memang bukan sering lagi Ustaz, selalu gitu Ustaz memposting apa yang kami lakukan itu Ustaz di grup gitu Ustaz. Supaya maksud kami di sini supaya ibu-ibu yang memberikan sumbangan dana tadi tahu bahwasanya kegiatan ini kita lakukan. Nah, apakah itu salah Ustaz atau apakah ada unsurnya di sini Ustaz? Kemudian yang kedua Ustaz, mengenai masalah ria tadi itu juga Ustaz. Kita kan sekarang ini memang hidup di zaman milenial Ustaz, yang semua serba media sosial itu Ustaz. Nah, seperti yang kita hadapi sekarang ini Ustaz, yang di depan Ustaz ini Ustaz, yang dilakukan oleh Ilham, ya selalu nanti di live-nya atau di postingnya kan di YouTube atau postingannya nanti di TikTok. Nah, apakah di situ terselip unsur ya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan tadi saya bilang, kalau unsur ria, saya nggak bisa bilang ini ria. Yang tahu kan pelaku dan Allah. Bagi kita, ketika melihat orang seperti itu, anggap aja dia ingin memberikan motivasi kepada orang lain. Jangan pandang dia ria. Tapi kalau kita yang melakukan itu, coba tanya diri kita, perbaiki niat kita. Kalaupun ada rianya, potensi rianya, biasa. Kalau nggak lewat ria, nggak akan bisa ikhlas. Pelan-pelan dilatih. Besar, mungkin dia segini rianya, besok buat lagi, besok berkurang segini, besok buat lagi berkurang segini. Bu, samanya, Bapak Ibu kalau beribadah bukan karena Allah namanya apa? Bukan karena Allah. Kalau karena Allah kan ikhlas. Kalau bukan karena Allah, lawan ikhlas kan ria. Contoh, ibu dulu masa kecil
Disuruh puasa sama orang tua kita, Pak. Dijanjikan, selesai puasa kau 1 bulan penuh, mak belikan kau sepeda. Rajin nggak kita puasa, Pak? Kadang-kadang di rumah kita puasa, di luar tidak. Yang penting lebaran beli sepeda. Dulu mau sholat ke masjid, dikasih duit dulu baru kita ke masjid. Sholat kau ke masjid 2.000 dulu. Oh, nah 2.000. Anak kita pun kita buat gitu, Bu. Nah 2.000 ya sholat kau ya, supaya dia mau sholat kasih 2.000. Kita dulu, Pak, dikasih duit baru mau sholat, baru mau ngaji. Sekarang pertanyaan saya, adakah ibu nunggu duit dari suami baru mau sholat? Sini abang kasih aku 2.000 baru aku sholat, ada? Hah? Nggak ada kan? Artinya apa? Ibadah kita bukan ibadah anak kecil lagi. Karena waktu kecil mengharapkan imbalan. Udah besar, udah tua begini, kita nggak mengharapkan imbalan lagi untuk sholat. Sama ria itu pelan-pelan dia akan terkikis, pelan-pelan dibiasakan. Nggak bisa langsung ikhlas, nggak bisa, Pak. Tunjukkan orangnya mana langsung ikhlas, nggak bisa. Tetap melewati proses ria. Itu untuk kita. Tapi kalau orang melakukan, saya melihat konten kreator berbagi di jalanan, kadang-kadang saya nangis, Pak, Pak. Nangis saya, apalagi Abi Fatih itu yang sarung cap mangga itu, saya nangis saya kalau lihat itu. Semua kontennya saya lihat pasti nangis sampai di hati. Nggak pernah bilang ria, ya Allah jadikan aku orang kaya supaya aku juga bisa seperti ini. Artinya apa? Itu motivasi buat kita. Jangan nilai dia ria, termotivasi kita. Tapi kalau kita yang melakukannya, nilai sendiri diri kita. Ya Allah, bimbing aku jangan ria, ya Allah bimbing aku supaya ikhlas walaupun diposting. Kalaupun ini ku posting, ya Allah ku upload ini hanya untuk memotivasi orang lain agar orang lain bisa melakukan kebaikan seperti yang ingin ku lakukan ini. Udah. Sama ibu posting-posting berbagi, silahkan. Mungkin lewat postingan ibu nanti ada orang tertarik, aku nyumbang lah kan, walaupun nggak anggota pengajian ibu dia. Saya juga Jumat Berkah buat kok, tapi nggak saya minta sama orang-orang yang ada di masjid di jalan, tidak. Jemaah saya, pengajian saya, Bu, saya setiap Jumat Berkah. Nih, kalian mau ngasih berapa? Satu pengajian mau ngasih berapa terserah. Saya kirim bukti, video kan. Nih Bu ya, buktinya bahwa dana ibu yang ibu sumbangkan sudah disalurkan. Kenapa? Karena kepercayaan masyarakat itu sulit, Pak, untuk dijaga. Makanya masyarakat sekarang paling malas berinfak, paling malas donasi. Siapa yang salah? Ada oknum-oknum yang memanfaatkan donasi-donasi itu, Pak. Ada, sehingga apa? Kita nggak percaya. Tapi kalau macam orang ibu masak sendiri, bagikan sendiri, kan masih potensi korupsinya kan nggak ada, Bu. Kalaupun disampaikan di grup keterbukaan supaya tidak ada kesalahpahaman, tujuannya baik nggak? Ya udah. Nah, untuk kita nilai, untuk orang jangan kita mudah mengatakan dia ria. Ya, kalaupun nampak kita potensi dia ria, mungkin bapak ibu menengok. Udah jelas ria kalau udah kayak gitu. Datangin dia kalau kawan, Kak, jaga niat kita ya Kak. Sayang kita ibadah, kita sedekah, tapi nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena kita ria, nggak ikhlas jaga niat kita. Nasihati dia pelan-pelan, pandai-pandai. Nah, jangan langsung ponis, kau kayak gitulah, kau ria, kau tuh ria, kau tuh. Dia pun benci sama kita. Udahlah kau sikit-sikit ria, udahlah nggak usah lah kita bagi-bagi, nggak usah lah sedekah. Semuanya ria. Lama-lama nggak ada yang mau sedekah. Karena zamannya udah dunia sosial, media sosial itu berkembang. Nah, semua lewat jalur itu, Bapak Ibu. Masjid juga kadang-kadang punya dakwah, punya media dakwah, tetap diupload di masjid. Untuk apa diupload? Mungkin untuk memotivasi masjid-masjid lain. Ayo dakwah kita lewat medsos. Orang bermaksiat terang-terangan di media sosial, berani. Kenapa kita yang untuk melakukan kebaikan takut upload di media sosial? Makanya kalah yang baik sama yang buruk. Tengok pengisi media sosial, banyak yang tak baik daripada yang baik. Karena kita merasa apa? Sikit-sikit takut ria. Hati-hati, alasannya itu sikit-sikit takut ria, sikit-sikit takut ria. Gara-gara itulah orang banyak tak mengupload pengajian, tak mengupload kebaikan di media sosial. Takut dibilang ria. Bu, Bapak, maaf, kita hidup di dunia
melakukan kebaikan apapun bentuknya, mau kecil ataupun besar, enggak butuh penilaian dari makhluk. Ingat, kita enggak butuh penilaian dari makhluk, yang kita butuh penilaian dari Khalik. Biar Allah yang menilai. Manusia menilai, alah bu, waktu banyak duit kita bu, baik traktir dia, bestiku itu biar kau tahu, besti pak, begitu selek habis diceritainya, dari mulai isi rumahnya sampai isi badannya pun diceritakannya ke orang. Kalau udah tak elok lagi baik iyalah, karena hati manusia itu bisa berubah kapan saja. Maka Nabi melarang kalau berkawan jangan terlalu akrab. Kenapa? Pengkhianat terbesar itu biasanya muncul dari sahabat terdekat kita. Bu ya, sayang boleh, jangan berlebihan. Benci boleh, juga jangan berlebihan. Karena bisa yang benci jadi sayang, yang sayang jadi benci. Allah punya kuasa atas segala-galanya. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan seluruh jamaah yang hadir jamaah salat subuh pagi ini. Nah, ini sebenarnya ini untuk kita ini. Yang tadi Pak Ustadz mengungkapkan yang awalnya ayat 56 tadi itu, yang jinnya kita keluarkan aja dulu ya Pak Ustadz ya, karena itu golongan gaib. Kita ambil aja manusianya. Jadi manusia tadi kan diciptakan Allah kan untuk menyembah Allah. Nah, Pak Ustadz kan udah uraikan tadi tentang menyembah Allah tadi itu ada berbanyak jalurnya lah ya, kita katakan untuk menyembah Allah, berbuat dan segalanya. Tapi kenapa Allah selalu menyatakan wal asri innal insana lafi khusr? Ini yang mau ditanyakan Pak Ustadz. Ini tolong agak dalam Pak Ustadz. Demikian yang dapat disampaikan pada pagi ini, dan saya sudah berdoa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya maksudnya kaitannya kemana Pak? Kok ke wal asri? Ya, saya serius. Pertanyaannya itu Pak, tujuan tadi itu kenapa manusia tadi itu selalu merugi? Nah, ya kan sepanjang masa itu kan merugi. Itu yang jadi pertanyaan Pak. Leo maksud Bapak wal asri demi masa gitu ya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian gitu. Iya kan? Coba ayat selanjutnya lagi baca. Illa kecuali. Kan itu kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawa, kecuali mereka yang beramal soleh. Artinya apa? Yang nggak beramal soleh rugi, yang beramal soleh untung. Bukan untung Sitorus, itu ustadz kita di sini. Iya kan? Kenapa manusia itu merugi kata Allah? Ya merugi karena dia nggak beramal ibadah, nggak beramal soleh, makanya dia rugi. Kalau dia beramal soleh, Allah nggak bilang merugi. Demi masa sesungguhnya manusia, dinyanyikan sama Opik itu surahnya itu, iya kan? Demi masa, wal as innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illalladzi, kecuali, itu ada kecualinya Pak, ada illanya itu, kecuali orang yang beramal soleh. Kalau Bapak beramal soleh nggak rugi, untung. Jadi bukan manusia itu semua merugi, enggak. Yang merugi itu yang nggak punya amal soleh. Kalau dia beramal soleh, di mana ruginya? Saya mau tanya, Pak, siksa kubur ada nggak Pak? Kalau saya bilang nggak ada, gimana? Nggak ada siksa kubur bagi orang yang taat ibadah, gimana? Yang ada nikmat kubur Pak. Kan belum habis saya bicara.
Kadang-kadang orang cepat kali nyesatkan, sesat itu dibilang ustaz itu nggak ada siksa kubur. Bagi orang yang taat ibadah, bagi orang yang hidupnya penuh dengan kebaikan dan ibadah, ada siksa kubur? Tadi kata ibu ada. Kan ada pengecualian dia. Yang disiksa itu yang maksiat, yang taat ibadah dengan kebaikan, nggak ada siksa kubur. Kecuali orang yang amalnya soleh nggak akan merugi gitu. Paham Pak ya? Simple, mudah kok itu. Nggak usah apalagi kita buka tafsirnya kan, dari arti terjemahannya udah pahamnya kita itu. Paling mudah kayaknya. Wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan untuk kesabaran. Udah. Saling mengingatkan, itulah tugas kita. Ingatkan saya Pak untuk kebenaran, kalau Bapak salah saya ingatkan juga Bapak untuk yang benar. Kalau saya ketimpa musibah, ingatkan saya supaya saya sabar. Ibu Bapak kena musibah, datang yang lain mengingatkan, Bu sabar. Umar bin Khattab mendengarkan disebut Nabi meninggal, dia angkat pedang. Kau bilang sekali lagi, ku tebas leher kau. Datang Abu Bakar Siddiq mengingatkan, wa ma Muhammadun Umar, Muhammad itu hanya seorang rasul. Barulah Umar tersadar, oh iya, diingatkan sama Abu Bakar Siddiq. Begitu saling mengingatkan. Begitu ya Pak ya, paham ya? Yang rugi itu orang yang nggak beramal. Dah, itu aja intinya. Ada lagi Bapak Ibu? Dah, cukup lah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qadhi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.